Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kedua ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu bab 1 yang berjudul Pengertian Teori Akuntansi. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Wahyu Christian, NPM 144, ada Irna Amelia, NPM 164, ada Anggraini Nur, NPM 198, dan ada Fabiola Dinda, NPM 199. Baik, untuk mengawali materi pada siang hari ini akan langsung dibawakan oleh Anggraini Nur. Silahkan. Teori akuntansi menjelaskan mengapa praktik akuntansi berjalan seperti sekarang ini. Teori akuntansi membahas perlakuan dan model alternatif yang dapat menjadi jawaban atas masalah yang dihadapi dalam praktik. Nah, praktik akuntansi sendiri di setiap negara pasti berbeda karena dipengaruhi oleh faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor politik tempat akuntansi tersebut dijalankan. Arti penting teori akuntansi. Teori akuntansi merupakan bagian penting dari praktik. Teori akuntansi menjadi landasan pemecahan masalah akuntansi secara beralasan atau bernalar yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena dengan teori, orang akan melihat masalah dengan perspektif yang lebih luas dan bebas dari hal-hal yang rinci. Pengembangan akuntansi. Akuntansi dapat dipandang dari dua sisi, yaitu dari segi profesi. Akuntansi sebagai serangkaian prosedur, metode, dan teknik tanpa memperhatikan teori di balik praktik tersebut. Selanjutnya, sebagai suatu objek pengetahuan di perguruan tinggi, dibagi menjadi dua bidang, yaitu bidang praktik yang berkepentingan dengan masalah bagaimana praktik dijalankan sesuai dengan praktik akuntansi berterima umum. Lalu yang kedua, bidang teori yang berkepentingan dengan penjelasan, deskripsi, argumen yang dianggap melandasi praktik akuntansi yang semuanya dicakup dalam teori akuntansi. Pendidik akuntansi berperan untuk menjembatani praktik dengan teori akuntansi sehingga praktik akuntansi selalu berkembang menuju ke keadaan yang lebih baik. Peran riset akuntansi. Teori akuntansi dikembangkan agar pengetahuan akuntansi menjadi sejajar dengan pengetahuan ilmiah lainnya. Sementara itu, praktisi selalu dihadapkan pada masalah aktual yang memerlukan keputusan mendesak, sehingga praktisi tidak sempat memikirkan teori di balik keputusannya. Oleh karena itu, riset menjadi bagian penting dalam pengajaran akuntansi yang diartikan secara luas, mencakup penelitian empiris, serta artikel atau masalah akademik. Pengertian akuntansi. Akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan yang membahas berbagai konsep dan alternatif serta implikasinya sesuai dengan kondisi lingkungan. Dalam arti sempit, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklarifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi dari kejadian, transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan. Akuntansi akan mempunyai peran yang nyata kalau informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat mengendalikan perilaku pengambilan keputusan ekonomi untuk bertindak menuju ke suatu pencapaian tujuan sosial dan ekonomi negara. Salah satunya adalah alokasi sumber daya ekonomi secara efisien. Pelaporan keuangan sebagai sistem nasional harus direkayasa dengan saksama untuk pengendalian alokasi tersebut secara otomatis melalui mekanisme pasar yang berlaku. Seni, sains, dan teknologi. Pada awal perkembangannya, akuntansi dapat dikatakan sebagai kerajinan karena orang yang akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan akuntansi harus terjun langsung dalam dunia praktek dan mengerjakan magang pada praktisi. Dalam perkembangan selanjutnya, pengetahuan dan keterampilan akuntansi dapat diidentifikasi dengan jelas sehingga membentuk seperangkat pengetahuan utuh yang dapat diajarkan melalui institusi pendidikan. Dengan perkembangan akuntansi saat ini, tidak tepat jika akuntansi dimasukkan sebagai bidang kerajinan terlebih
Jika dikaitkan dengan estetika karena penyebutan sebagai seni atau kerajinan, dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa praktek akuntansi melibatkan banyak pertimbangan nilai, yang menuntut keahlian dan pengalaman memilih perlakuan yang terbaik. Ilmu adalah pengetahuan yang berisi penjelasan tentang gejala alam atau sosial yang bebas dari pertimbangan nilai, karena ilmu harus mendeskripsikan gejala tersebut seperti apa adanya. Jadi, nilai moral, ideologi, atau kepercayaan menjadi sesuatu yang pemberian. Arti bebas nilai di sini adalah bahwa sains tidak dibangun untuk mencapai tujuan ekonomi atau sosial tertentu, sehingga sains tidak diarahkan untuk menghasilkan kebijakan. Jika akuntansi dipandang sebagai sains, akuntansi akan banyak membahas gejala akuntansi, seperti mengapa perusahaan memilih metode akuntansi tertentu, faktor-faktor apa yang mendorong manajemen memanipulasi laba, dan apakah partisipasi dalam penyusunan anggaran mempengaruhi kinerja manajer divisi. Akuntansi sebagai teknologi. Teknologi merupakan seperangkat pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, dan pengertian teknologi tidak terbatas pada teknologi fisik, tetapi juga teknologi lunak. Teknologi merupakan sarana untuk memecahkan masalah nyata dalam lingkungan tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu. Akuntansi dapat didefinisi sebagai, dalam kutip, rekayasa informasi dan pengendalian keuangan yang menjadikan akuntansi sebenarnya masuk dalam bidang teknologi. Akuntansi dirancang untuk memperlancar kegiatan ekonomi, dan oleh karenanya, akuntansi berfungsi sebagai teknologi untuk kepentingan politik. Jika akuntansi harus masuk dalam sains, paling jauh dapat dikatakan bahwa akuntansi adalah sains serapan, dan teknologi itulah merupakan sains serapan. Perekayasaan pelaporan keuangan. Perekayasaan adalah proses rencana dan sistematis yang melibatkan pemikiran, penalaran, dan pertimbangan untuk memilih dan menentukan teori, pengetahuan yang tersedia, konsep, metode, teknik, serta pendekatan untuk menghasilkan suatu produk. Yang dimaksud akuntansi dalam perekayasaan ini adalah akuntansi dalam arti luas, yaitu sebagai suatu sistem pelaporan keuangan umum yang melibatkan kebijakan umum akuntansi seperti struktur, mekanisme, pihak yang terlibat, dan standar pelaporan dalam suatu wilayah tertentu. Saya akan menjelaskan perbedaan teori akuntansi sebagai sains dan teori akuntansi sebagai penalaran logis. Sebagai sains, kegiatan penjelajahan dan riset akuntansi lebih diarahkan untuk menguji secara ilmiah teori-teori yang diajukan sebagai penjelasan fenomena akuntansi, alam, atau sosial. Selain itu, teori akuntansi juga sering dimaksudkan sebagai suatu penalaran logis yang memberikan penjelasan dan alasan tentang perlakuan akuntansi tertentu, baik menurut standar akuntansi dan menurut tradisi, serta tentang struktur akuntansi yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu. Nah, diagram berikut ini menggambarkan hubungan penalaran logis dan praktik akuntansi. Penalaran logis melalui proses perekayasaan diluangkan dalam bentuk kerangka konseptual yang mengevaluasi dan membenarkan praktik akuntansi pada masa berjalan serta mempengaruhi dan mengembangkan praktik akuntansi di masa yang mendatang. Aspek sasaran teori. Aspek sasaran ini mendasari pembedaan teori akuntansi menjadi teori akuntansi positif dan teori akuntansi normatif. Pandangan sains akan menghasilkan teori akuntansi positif, sedangkan pandangan teknologi akan menghasilkan teori akuntansi normatif. Perbedaan antara teori positif dan teori normatif dapat disaksikan pada tabel berikut ini. Teori positif berisi pernyataan tentang sesuatu seperti apa adanya, sesuai dengan fakta atau apa yang terjadi atas dasar pengamatan objektif atau empiris. Teori positif ini diarahkan untuk memberi jawaban benar atau salah atas dasar sains. Sedangkan teori normatif berisi pernyataan dan perspektif untuk menilai apakah sesuatu itu baik atau buruk, atau relevan atau tak relevan dengan kebijakan ekonomik atau sosial tertentu atas dasar penalaran logis. Teori normatif ini diarahkan untuk mendukung atau menghasilkan kebijakan politik sehingga bersifat pembuatan kebijakan. Perspektif teori akuntansi. Bila akuntansi diperlakukan sebagai sains, teori akuntansi diartikan sebagai penjelasan ilmiah.
Sedangkan bila akuntansi diperlakukan sebagai teknologi, teori akuntansi diartikan sebagai penalaran logis. Manapun perlakuan yang dianut, teori akuntansi akan berisi pernyataan-pernyataan yang berupa baik penjelasan ataupun pembenaran atau justifikasi tentang suatu fenomena atau perlakuan akuntansi. Aspek tataran semiotika. Akuntansi berkepentingan dengan penyediaan dan penyampaian informasi sebagai sarana komunikasi bisnis, sehingga akuntansi dapat disebut sebagai bahasa bisnis. Efek komunikatif menjadi sasaran penyampaian gagasan atau informasi dari pengirim kepada penerima. Sebagai teori umum dalam penyimbolan informasi, semiotika membahas 3 pertanyaan pokok yang berkaitan dengan simbol informasi, yaitu yang pertama, apakah simbol tersebut logis atau masuk akal? Yang kedua, apa makna yang dikandung oleh simbol? Dan yang ketiga, apakah ungkapan tersebut mempunyai pengaruh terhadap penerima? Dari ketiga pokok masalah tersebut, membentuk 3 tataran atau level semiotika, yaitu yang pertama, sintaktika, yang kedua, semantika, dan yang ketiga, pragmatika. Ketiganya akan dibahas pada slide berikutnya. Baik, seperti yang telah dijelaskan oleh Irna Amelia sebelumnya, teori akuntansi ini terbagi menjadi 3, yaitu teori akuntansi semantik, teori akuntansi sintaktik, dan teori akuntansi pragmatik. Teori akuntansi semantik menekankan pembahasan pada masalah penyimbolan dunia nyata atau realitas ke dalam tanda-tanda bahasa akuntansi, sehingga orang dapat membayangkan kegiatan bisnis perusahaan tanpa harus secara langsung menyaksikan kegiatan tersebut. Yang kedua, teori akuntansi sintaktik. Teori akuntansi sintaktik adalah teori yang berorientasi untuk membahas masalah-masalah tentang bagaimana kegiatan-kegiatan perusahaan yang telah disimbolkan secara semantik dalam elemen-elemen keuangan dapat diwujudkan dalam bentuk statement keuangan. Yang ketiga, ada teori akuntansi pragmatik. Nah, teori akuntansi pragmatik ini memusatkan perhatiannya pada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai laporan. Dengan kata lain, teori ini membahas reaksi pihak yang dituju oleh informasi akuntansi. Apakah informasi tersebut memiliki pengaruh dan bermanfaat bagi pemakai. Nah, teori ini memberi penalaran mengapa informasi berpengaruh terhadap perilaku pemakai. Selanjutnya, aspek pendekatan penalaran. Apa sih penalaran itu? Penalaran adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan atau penjelasan. Nah, penalaran di sini dibagi menjadi 2, ada deduktif dan ada induktif. Penalaran deduktif adalah proses penyimpulan yang berawal dari suatu pernyataan umum yang disepakati atau disebut premis ke pernyataan khusus sebagai simpulan atau konklusi. Nah, penalaran deduktif dalam akuntansi digunakan untuk memberi penjelasan dan dukungan terhadap kelayakan suatu pernyataan akuntansi. Nah, penalaran induktif merupakan kebalikan dari penalaran deduktif. Penalaran ini berawal dari suatu pernyataan atau keadaan yang khusus dan berakhir dengan pernyataan umum yang merupakan generalisasi dari keadaan khusus tersebut. Nah, penalaran induktif dalam akuntansi pada umumnya digunakan untuk menghasilkan pernyataan umum yang menjadi penjelasan teori terhadap gejala akuntansi tertentu. Selanjutnya adalah verifikasi teori akuntansi. Nah, kenapa sih verifikasi teori itu penting? Karena verifikasi teori merupakan prosedur untuk menentukan apakah suatu teori valid atau tidak. Nah, berbagai aspek teori akuntansi harus diverifikasi atau diuji validitasnya secara tepat atas dasar penalaran logis, bukti empiris, daya prediksi, dan standar nilai yang telah disepakati. Misalnya, teori akuntansi positif lebih tepat diuji atas dasar bukti empiris. Sementara itu, teori akuntansi normatif akan lebih cocok bila diuji atas dasar penalaran logis. Nah, validitas akan lebih meyakinkan bila penalaran dilandasi oleh konsep yang relevan dan moralitas yang tinggi. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.